Silakan tadi yang berangkat paling kasih. Siapa yang paling kasih? Mas Abi. Ya, Bapak, Mas Abi dipimpin doa ya untuk mengawali pembelajaran ini. Ya, seperti biasa. Ya. Ya, terima kasih Mas Taufik ya untuk kali ini bisa memimpin untuk mengawali pembelajaran ini. Nah, selanjutnya Pak Guru absen dulu ya. Dari yang pertama Ahmad Adam Ferdiansyah, Ahmad Muhammad Ali, Aisyah Numala, Asko, Dea Kuratul, Fatan, Hafid, Muhammad Atar Ali, Asyid Jananda, Rafa, Alif, Fadila. Ya, berarti untuk kali ini untuk pembelajaran kita sudah berangkat semua ya. Untuk pembelajaran ini kita bisa berjalan dengan maksimal. Nah, terus Pak Guru juga ingatkan bahwa kita sebagai siswa ya, itu harus selalu disiplin, karena ya disiplin itu yang nantinya akan mengantarkan kalian ke cita-cita kalian ya. Tidak ada cita-cita yang akan tercapai ketika kalian itu tidak disiplin atau tidak teratur. Nah, sebelum nanti kita ke pembelajaran, Pak Guru ada sebuah lagu ya, nanti kita nyanyikan bareng-bareng ya, supaya pikiran kita itu jernih ya. Kita asik dulu, nanti baru kita masuk ke pembelajaran. Bentar ya, nanti kita nyanyi bareng-bareng. Nah, lagunya adalah Topi Saya Bunda ya. Yuk sambil berdiri ya, kita sambil berdiri sambil menyanyikan lagu ini ya, biar kita seperti anak kelas 1 lagi ya. Yuk kita lagi bareng-bareng ikuti ya. Yeah.
Bukan topi saya, bukan topi saya. Ya, udah, jadi ya. Nah, untuk kali ini nanti kita akan membahas yaitu tentang keliling lingkaran, ya. Dimana di pertemuan kemarin Pak Guru telah membahas tentang unsur-unsur dari lingkaran, kan? Dimana unsur lingkaran itu ada juring, ya kan? Ada pertama, unsur tali, unsur tembereng. Nah, itu adalah unsur-unsur dari lingkaran. Nah, sedangkan yang akan Pak Guru bahas nanti adalah apa? Tadi keliling lingkaran. Nah, tetapi nanti sebelum kita ke keliling lingkaran, ya, Pak Guru akan ceritakan sebuah kisah, ya. Dulu desa Semedo atau desa Pedaunan itu ada pengrajin apa tampah atau nampang. Pengrajin tampah atau pengrajin nampang itu ada di Semedo, ya. Sekarang pun juga ada. Kalau nggak salah itu di Sawangan namanya Bagacam. Nah, atau di Gunung Cao pun juga ada. Nah, mereka bisa membuat tampah itu berkat apa? Yaitu berkat kerja keras, berkat belajar. Nah, mereka bisa membuat tampah dengan garis tengahnya bisa 1 meter, 70 cm, 50 dan sebagainya. Mereka itu bisa membuat. Karena apa? Karena mereka belajar. Nah, maka manfaat dari belajar, ya, itu banyak sekali, ya. Bisa kita untuk mengejar cita-cita kita. Nah, contohnya, ya, kita belajar matematika di sini. Tadi kita akan belajar keliling lingkaran. Nah, apa sih manfaatnya kita belajar keliling lingkaran? Nah, contohnya mungkin ketika kita mempelajari materi ini, nanti kita, ya, sangat bermanfaat, yaitu bagi apa? Bagi cita-cita kalian. Contoh yang cita-citanya menjadi seorang bidan, ya, atau seorang dokter. Maka dokter itu harus tahu, misalkan ketika dokter tersebut mengukur pinggang seseorang, ya kan? Pinggang seseorang diukur berapa, maka dokter itu tahu, oh ya, kira-kira berarti nanti lebar atau garis tengah dari pinggang itu adalah berapa sih. Terus ketika yang cita-citanya misalkan mau menjadi insinyur, itu juga bermanfaat, ya. Lingkaran itu bermanfaat untuk insinyur. Contohnya apa? Ketika insinyur mendapat job atau borongan untuk membuat sebuah kolam, maka insinyur harus tahu, ya, misalnya kolamnya itu adalah lingkaran, maka seorang insinyur itu harus tahu berapakah, ya, tanah yang dibutuhkan, berapa lebarnya, berapa luasnya, berapa misalkan bata yang digunakan untuk keliling kolam tersebut. Nah, contoh lagi, ya, misalkan yang cita-citanya jadi apa? Polisi, ya betul. Yang cita-citanya jadi polisi, maka mereka juga harus tahu, ya. Kadang ketika kita mau membuat apa? Kita mau membuat SIM, surat izin mengemudi, ya kan? Kita harusnya praktek di situ. Di situ ada lingkaran, ya kan? Ada lingkaran. Nah, lingkaran itu juga tidak sembarangan itu diukur. Dengan apa? Dengan kemampuan setang itu berkelok, ya. Sehingga apa? Ketika membuat lingkaran, pasti lingkaran tersebut bisa dilalui oleh motor atau oleh mobil, ya, atau pengemudi yang sedang uji coba untuk membuat SIM. Nah sekarang kita akan ke pembelajaran matematika, yaitu keliling lingkaran.
Nah, sekarang perhatikan ke sini ya. Ya, supaya kalian itu bisa, maka yang pertama ya, kalian perhatikan nanti materi yang akan Pak Guru kasihkan ya. Karena hanya satu, dengan memperhatikan dengan sesama pasti kalian bisa. Kalian ini bisa? Iya, ini bisa ya. Yang kita pelajari yaitu belajar matematika, yaitu tentang apa? Iya, ini belajar matematika tentang keliling lingkaran. Apa sih keliling itu? Nah, nanti keren. Sebelum kita belajar maka kita harus tahu tujuan pembelajarannya. Setelah kita belajar ya, untuk keliling lingkaran apa sih yang harus kalian pahami? Ya. Apa yang harus kalian tahu? Nah, ini yang pertama ya. Nah, yang pertama nanti setelah pembelajaran ini, maka kalian semua harus siswa mampu memahami keliling lingkaran. Berarti kalian nanti harus bisa atau harus tahu tentang keliling lingkaran. Nah, ini ya. Nah, terus yang kedua, siswa mampu menjelaskan keliling lingkaran. Nanti kalian harus tahu ya, dan harus bisa menjelaskan apakah keliling lingkaran tersebut ya. Yang ketiga, yang ketiga sudah itu ya, siswa mampu menghitung mencari keliling lingkaran. Berarti nanti kita akan belajar bersama bagaimana cara menghitung atau mencari keliling lingkaran. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasikan masalah keliling lingkaran. Terus yang kelima, siswa mampu menyelesaikan masalah keliling lingkaran. Kita menyelesaikan masalah, contohnya apa? Ada sebuah kolom, kalian disuruh menghitung kelilingnya berapa, itu berarti adalah masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Ini keliling lingkaran. Apa sih keliling lingkaran itu? Keliling lingkaran yaitu panjang batas lingkaran atau ukuran tepi pinggir garis lingkaran. Ukuran pinggir lingkaran ini loh. Nah, kita disuruh menghitung. Terus yang ketiga apa? Gawane tali siku gawe bunderan. Iki apa Jawa? Kok gawe bunderan berapa? Misalkan gawane tali si pinggir bunderan itu berapa? Itu sama saja kita menghitung keliling lingkaran. Nah, di contohnya ini, Pak Guru juga bawa ya contoh alat-alat yang menggunakan lingkaran. Ini apa namanya? Genjring. Kalian bisa menghitung berapakah diameter genjring ini, berapakah keliling lingkaran ini. Ya, insya Allah nanti setelah pembelajaran ini kalian akan tahu ya berapakah diameter genjring ini ketika setelah kalian ukur diameternya adalah misalkan 10 atau 20 cm. Kalian tahu berapa tali yang dibutuhkan. Kalau ini kan adalah lakban hitam ya. Nah ya, berapa sih panjang lakban hitam ini? Nah itulah yang dibutuhkan mencari keliling lingkaran. Nah ini contoh yang kedua, Pak Guru ambil apa? Tutup ember. Tutup ember. Nah ini juga sama. Ya. Orang yang membuat ember itu harus tahu berapakah kelilingnya. Karena apa? Ketika mereka belum bisa menghitung keliling, mungkin tutupnya ini bisa kebesaran, bisa kekecilan. Nah, makanya itulah pentingnya kita belajar lingkaran. Nah itu ya, tadi ya bahwa lingkaran keliling lingkaran yaitu batas panjang batas dari lingkaran atau ukuran tepi atau pinggir garis dari lingkaran. Nah terus keliling lingkaran. Nah ini tadi, ini keliling lingkaran ya, sudah ada gambarnya di sini ya, bahwa ini yang titik-titik itu adalah yang dinamakan keliling lingkaran. Terus berikutnya contoh ya, contoh benda-benda atau contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan lingkaran. Apa saja di sini?
Ini Pak sudah ada sebutkan. Yang pertama, gambar apa itu? Motor. Kira-kira dari motor tersebut yang berbentuk lingkaran apa? Ya, yang paling jelas adalah roda. Nah, roda ban. Berarti seorang apa? Seorang arsitek ketika mau membuat rumah, ya kan? Insinyur mau membuat apa tadi? Motor, ya kan? Ketika mau membuat motor Bentley, itu harus bisa mengukur. Oh, kira-kira bannya berapa? Ya kan? Ban depan berapa? Ban belakang berapa? Nah, contoh yang kedua ini. Contoh yang kedua apa? Kincir air. Ya kan? Kincir air itu juga menggunakan apa? Prinsip dari lingkaran. Nah, kalian bisa nanti mengukur besarnya kincir air itu berapa, ya kan? Atau berapakah lingkaran kincir air. Nah, itu contohnya. Terus berikutnya. Nah, di situ ada apa? Ya, yang seperti Pak dari awal Pak Bus ceritakan ya, bahwa di situ tampak, bahasa Indonesianya apa nampak. Nah itu ya, tampak itu juga contoh. Terus berikutnya. Nah, ini ada apa? Jam. Ada uang, ya kan? Ada lagi roda sepeda. Ada lagi apa? Kaset CD, cincin. Terus ada lagi bening atau putih. Dan masih banyak lagi, ya kan? Contoh-contoh lingkaran di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu contohnya ya. Nah, sekarang kita akan membahas rumus keliling lingkaran. Untuk mencari keliling lingkaran, ya, maka kita itu harus tahu apa sih rumusnya. Kalau kita tidak tahu rumusnya, maka kita tidak akan bisa mengerjakan keliling lingkaran tanpa kita itu mengukur secara langsung. Tapi dengan keliling lingkaran ini kalian bisa tahu berapakah keliling lingkaran jika kita sudah tahu salah satu yang ada di situ. Contohnya ada jari-jari, sudah diketahui diameter, kita bisa mencari keliling lingkaran. Nah, contoh di sini ya, bahwa rumus keliling lingkaran itu adalah 2 dikali pi dikali r. Berarti 2 kali pi kali r. Atau ya bisa dengan keliling lingkaran adalah pi dikali d. Itu rumusnya ya. Rumus tidak boleh dirubah. Itu adalah pedoman atau patokan kalian menghitung. Ya. Makanya silakan kalian mau mengambil yang mana? Mau mengambil atas juga boleh, mau mengambil bawah juga boleh. Yang penting yang paling mudah bagi kalian untuk menghitung yang mana, itulah yang kalian kerjakan. Nah, terus di sini ada ada yang seperti ini ya, angka 11 yang atasnya itu ada garisnya. Nah, ini dinamakan pi. Dan ini adalah r. Ya. Terus di yang kedua ada yang beda, yaitu apa? D. Nah, kalau pi ini pi. Ya. Pi itu adalah 22/7 atau 3,4. Nah, mungkin di kelas 5 sudah pernah ya mendengar tentang ini. Nah, kalau yang 22/7 apabila kelipatan 7. Apanya yang kelipatan 7? Antara jari-jari atau diameter. Jika kelipatan 7 kita gunakan ini. Kenapa tidak kita gunakan ini? Nah, ini hanya untuk mempermudah penghitungan, sehingga kita gunakan ini. Terus 3,14 itu apabila bukan kelipatan 7. Kalau yang bukan kelipatan 7 maka pi-nya kita gunakan 3,4. Terus berikutnya ada R. R yaitu apa? Jari. Apa sih jari-jari itu? Apa kemarin jari-jari? Setengah dari diameter, betul. Ada yang lain? Pengertian jari-jari? Kira-kira apa? Dari titik pusat sampai dengan tepi lingkaran. Ya boleh garis ya. Dari titik pusat sampai ke tepi lingkaran itu adalah jari. Betul ya. Terus
Ada D atau diameter. Apa itu diameter? Diameter adalah garis yang membagi dua lingkaran dengan sama besar. Membaginya bisa atas bawah, bisa kanan kiri. Baginya miring bisa nggak? Bisa. Ya. Yang penting ketika garis itu dari tepi lingkaran yang satu melewati titik pusat sampai lagi ke tepi lingkaran itu dinamakan garis diameter. Nah, terus ya. Udah paham belum kira-kira? Ya. Ya, itu rumusnya gampang. Tadi rumusnya yang pertama pi kali r 2 dikali pi dikali r. Rumus yang kedua yaitu pi dikali d. Ya. D atau pi dikali diameter. Nah, ini penjelasannya. Ya. Keliling k yaitu keliling lingkaran, pi yaitu bernilai 22/7 atau 3,14. Sebetulnya pi ini adalah perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter. Jadi ketika keliling lingkaran itu 22 pasti diameternya adalah 7. Ketika ketika diameternya 14, berarti 14 itu 7 dikali berapa? 2. Maka kelilingnya adalah 22 dikali 2 ketemu 4. 22 kali 2 4 ya. 44. Terus R adalah jari-jari lingkaran, D adalah diameter lingkaran. Gitu ya. Terus setelah itu kita akan mencoba ya, contoh lingkaran ini. Nah, ini ada sebuah ya, lingkaran. Pak Guru sudah kasih contohnya ya. Yang pertama, ingat. Yang pertama, 7 ini garisnya dari titik pusat ke tepi. Berarti dinamakan apa? Jari-jari. Kalau yang kedua dinamakan garis apa? Yang ketiga? Keempat? Diameter. Nah itu. Nah, untuk menghitungnya atau untuk mencari keliling lingkaran, rumusnya kita gunakan yang mana? Kalian kita coba. Pi kali D. Ya, kita gunakan rumus pi dikali D. Pi ya. Yang pertama. Ya, jari-jarinya berapa tuh? 7 pasti kelipatan. Kalau kelipatan 7 pasti kita gunakan pi-nya 22/7. Nah, jari-jarinya 7, berarti diameternya berapa? 14. Karena apa? Karena diameter adalah 2 kali jari. Nah, udah, perhatikan cara menghitungnya. Untuk menghitungnya gampang. Yang di atas ada 22 dengan 4. Di bawah 7. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa dibagi 7? 14. Ya betul nih, 14 bagi 7 ketemunya berapa? 2. Maka akan ketemu berapa? 22 kali 2. 22 kali 2 berarti ketemunya 40 kan? Pas enggak tadi? Apa yang Pak Guru terangkan? Ketika diameternya 7, maka kelilingnya adalah 22. Ini diameternya berapa nomor 1? Diameternya. Ini kan jari-jarinya 7. Diameternya berarti 14. Ya sama saja. 7 menjadi 14 itu dikali 2. Maka 22 dikali 2 ketemunya 4. Nah, ini satuannya apa? Sentimeter. Karena di sini sentimeter, maka di sini juga sentimeter. Bisa mencari kelilingnya? Bisa ya? Nah, itu contoh 1. Sekarang ini ada 4 ya. Ya, Pak Guru terapkan yang nomor 3, yang unsur lingkarannya itu bukan kelipatan 7. Yang nomor 3, sebuah lingkaran dengan jari-jari 10 cm. Berapakah keliling lingkaran tersebut? Maka untuk mencari keliling kita gunakan rumus yang pertama. Rumusnya apa? 2 dikali pi kali r. Ini kan ya? 2 kali pi kali r. Nah, iya. Kalau tadi yang pertama kita gunakan pi dikali d. 2 ini patokan rumus, tidak boleh dirubah. 2 dikali pi-nya kira-kira kita gunakan berapa? 3,14. Kenapa? Karena bukan kelipatan 7. Ya, karena bukan kelipatan 7.
Terus dikali berapa lagi R-nya? 10. Tinggal kita kalikan 2 kali 3,14 ketemunya 2 kali 3 14 kali 2 20. Ya, berarti 6,28 dikali 10. Nah, untuk dikalikan 10 mudah. 10 itu dolanya berapa? 1. Tinggal komanya mundur. 6,28 berarti menjadi 6, iya. Satuannya sentimeter. Mudah gak? Mudah kan? Iya. Untuk mencari lingkaran itu sebetulnya mudah. Yang penting kunci dari matematika yang pertama teliti, 2 kalian mau menghitung. Terus kalau matematika itu ilmu pasti, jadi matematika pasti ada jawaban, ada jawabannya. Kalian buat soal ya sembarang pun pasti akan ada jawaban. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan untuk pelajaran tadi. Nah ini tadi ya intinya bahwa matematika itu adalah mudah. Kalau Pak Guru bilang matematika itu kalian jawab mudah. Yang kompak ya, matematika itu mudah. Terus di situ ada syaratnya. Yang pertama kalian wajib ya, mau menghitung. Yang kedua adalah teliti. Yang ketiga terus belajar hal-hal yang belum kita tahu. Nah dengan belajar maka kita akan tahu ya. Nah, ya sekarang ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ya kalau tidak ada, karena untuk matematika untuk mengukur kemampuan kalian itu hanya dengan apa? Kalian berlatih. Nah, untuk berlatih Pak Guru sudah bawakan sebuah soal di sini. Ya, nanti kita akan bentuk kelompok. Ya, nanti kita hitung. Ya, kita mau minta apa kelompoknya? Nama kelompoknya apa? Bebas? Ya, kita gimana? Warna ya? Ya, dari sini. Warna apa? Sukanya? Terserah. Warna apa? Kamu sukanya warna apa? Selain biru. Ini biru. Kamu selain biru apa? Biru abu-abu. Ya, biru abu-abu. Kamu sukanya apa? Hitam. Ingat, biru abu-abu hitam. Nanti seterusnya juga sama ya. Biru abu-abu hitam. Abu-abu biru dan biru abu-abu hitam. Ya silakan ya, kalian satu kelompok. Yang biru berkumpul dengan biru, abu-abu berkumpul dengan abu-abu, hitam dengan hitam. Sini biru, sini biru, sini biru, sini biru, sini abu-abu, sini hitam. Ya sini hitam. Ya cepat gitu ya. Ya, ayo cepat. Di sini malah biru. Yang biru sini biru. Langsung beda biru. Abu-abu. Hitam sini hitam. Ya, kalau sudah nanti silakan Pak Guru ada soal. Nanti tiap kelompok satu, jawabannya satu saja. Jawabannya nanti presentasi disediakan. Ya, di sini sudah ada soal, ada jawaban. Nah, nanti setelah selesai kita akan latihan presentasi berkelompok. Ya, nanti tiap kelompok presentasi di depan menjelaskan tentang hasil yang sudah kalian peroleh ya. Nah, ini kelompok biru. Nanti diisi nama kelompok dan anggotanya. Ini kelompok abu-abu, ini kelompok hitam. Udah, silakan.
Ya. Identitas kelompoknya ditulis dulu. Setelah itu kalian bekerja sama ya. Ingat, bekerja sama bukan bekerja sendiri. Udah, ditulis dulu. Bekerja sama ya. Ya.